Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Kidung Agung adalah kitab yang bisa dikatakan sangat-sangat jarang dikhotbahkan. Seingat saya, setelah saya mengikut Kristus, sejak saya mempercayai Tuhan Yesus sampai hari ini, saya belum pernah mendengarkan khotbah dari Kidung Agung. Saudara yang kasih Tuhan, hanya 2 kali saya pernah mendengarnya, yaitu satu ketika ada hamba Tuhan di dalam pembimbingan saya dan tunangan saya. Kedua, ketika juga saya mengikuti menjadi murid dari pendeta Cornelius Kuswanto, seorang dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara yang sangat cinta dengan bahasa Ibrani. Saking cintanya dengan bahasa Ibrani, maka dia juga mendalami Kidung Agung, karena Kidung Agung adalah kitab yang walaupun cuma 8 pasal, tetapi di dalamnya ada kata-kata bahasa Ibrani yang tidak ada lagi di tempat-tempat lain di dalam Perjanjian Lama kecuali di Kidung Agung. Nah, saudara, setidak-tidaknya kita bisa belajar, saudara, di dalam Kidung Agung ini bahwa sebenarnya dalam ungkapan kekasih pria kepada kekasih wanita, sebenarnya kasih itu sendiri asalnya adalah dari Allah. Kasih yang agape, kasih yang dari Allah. Seperti di dalam nats pembimbing di dalam ibadah kita di awal ibadah, di mana Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Dan karena Allah adalah kasih, maka kasih Allah itu memampukan saudara-saudara dan saya untuk mengasihi dia dan mengasihi sesama. Kasih agape, yaitu memampukan kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Namun demikian bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita juga memperlengkapi dengan sebuah daya tarik yang dimana di dalam bahasa Yunani itu dituliskan dengan yang namanya eros. Jadi daya tarik secara fisikal itulah yang menjadi daya tarik pria dan wanita. Itulah yang digambarkan di dalam Kidung Agung pasal 1 sampai pasal 8. Setelah di dalam pasal 1 ayat 9 sampai 11 itu diawali dengan katakan adalah seperti kuda betina pada kereta-kereta Firaun, kubandingkan engkau manisku. Saudara, apabila hari ini ada pemuda-pemuda yang berkata kepada pacarnya, hai pacarku, engkau seperti kuda betina. Atau suami-suami berkata kepada istri-istri. Mungkin kalau ada suami-suami dan istri yang sedang duduk bersama berdampingan, coba katakan kepada istri, hai istriku, engkau seperti kuda betina. Saya yakin setelah ibadah ini, maka para istri dan para nona-nona akan marah kepada cowoknya ataupun pada suami. Setelah gambaran kuda betina tidak seperti di dalam gambar ini sebagai kuda yang kotor, tetapi seperti secara eksplisit dikatakan seperti kuda betina pada kereta-kereta Firaun. Apa sih uniknya kereta Firaun itu? Saudara, inilah kuda-kuda kereta Firaun. Kuda sebagai binatang yang benar-benar dibanggakan oleh Raja Firaun. Juga oleh Raja Salomo yang dianggap sebagai penulis dari Kidung Agung. Kuda adalah hewan yang benar-benar sangat kuat, sangat perkasa. Dan karena untuk kepentingan raja, pemilihan terhadap kuda dipilih sedemikian rupa, sehingga hanya kuda-kuda yang terbaik yang akan dimiliki oleh Raja Salomo. Saudara, mungkin saudara masih belum bisa membayangkan, apa sih hubungannya kuda dengan juga kita di dalam zaman sekarang? Kalau kita melihat bahwa kuda itu adalah kendaraannya raja, maka coba kita kontekstualisasikan di zaman kita dengan yang ini, saudara. Kendaraannya Raja Inggris, Rolls Royce yang terbaik, yang dikagumi seluruh rakyat Inggris, dan juga mungkin seluruh dunia juga terkagum-kagum dengan apa yang dimiliki oleh Raja Inggris ini. Setelah mari kita kembali, kalau kita kembali dikontekstualisasikan di dalam yang tadi dituliskan oleh Raja Salomo, maka seanggotnya dituliskan Salomo mempunyai Rolls Royce 40.000 dan
harga Rolls Royce yang terbaik Goldwood Tail 2 dengan harga satu buahnya 30 juta USD atau kira-kira 480 miliar rupiah. Kalau itu dikali dengan 40.000 saudara, maka saudara bisa menghitung saudara, itu bisa menutup seluruh APBN negara kita. Saudara, maksudnya daripada Kidung Agung pasal 1 ayat 9 ini sebenarnya hendak mengatakan, hai kekasihku, engkau sangat luar biasa, sangat berharga bagiku. Karena engkau melebihi segala-galanya, dikagumi oleh banyak orang, karena engkau adalah anugerah Tuhan. Aku akan sangat mempertahankan engkau. Engkau sangat luar biasa. Itulah yang diungkapkan. Saya kira baik juga para suami-suami memperhatikan istri-istri, tetapi perlu juga ada hikmat saudara ya. Jangan karena mencoba menyenangkan istri sehingga berhutang emas di toko emas. Yang kemudian akhirnya saudara akan terlilit dengan hutang. Saudara, kerinduan sepasang kekasih ini, ketertarikan secara fisik, secara eros, cinta eros pria dan wanita ini diekspresikan melalui Kidung Agung secara balas berbalasan, dan dia bereskalasi, meningkat sampai kemudian pada puncaknya di pasal 5 ayat 1 dikatakan, kekasihku, pengantinku. Namun demikian saudara, sekalipun bahwa cinta eros itu kalasi, tetapi di sini ada dalam Kidung Agung ini juga ada satu pengontrolan diri. Dikatakan di dalam kisah Kidung Agung pasal 2 ayat 7 dikatakan dan juga di dalam yang sama yaitu Kidung Agung 8 ayat 4. Kusumpai engkau putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan gairah atau menggerakkan cinta sebelum diingininya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan mereka menjadi satu daging, satu kesatuan. Dengan demikian bahwa di dalam yang namanya pernikahan, jelas di sini tidak termasuk yang namanya kelompok LGBT. Kalau hari ini bahwa ada orang yang memperjuangkan tentang LGBT dianggap itu sebagai cohabitation, sebagai kebersamaan, tinggal bersama. Dan banyak gereja yang juga menyelenggarakan pemberkatan nikah terhadap yang namanya pernikahan sesama jenis. Itu ada 3 pandangan. Ada gereja yang melakukan pemberkatan pernikahannya di dalam gedung gerejanya. Ada gereja yang tidak menyetujui tentang homoseksual tetapi mengizinkan adanya homoseksual itu. Tapi ada juga gereja yang dengan tegas menolak, tidak menyelenggarakan pernikahan sejenis. Di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6, cinta kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati, nyalanya seperti nyala api Tuhan. Saudara, frase nyala api Tuhan itu adalah yang satu kata yang adalah hapax legomena, yaitu satu kata Ibrani yang tidak ada di dalam kitab-kitab lain di dalam perjanjian lama, kecuali hanya di bagian ini. Nyalanya ada seperti nyala api Tuhan, yang artinya tetap menyala terus. Kisah cinta suami dan istri seharusnya dibangun. Suami istri tidak hanya berintim sebelum pernikahan, harusnya setelah pernikahan tetap memberikan waktu, sama-sama memberikan waktu untuk kemudian bisa memberikan perhatian satu dengan yang lainnya. Di masa kini dunia tetap menarik anak-anak Tuhan, menarik gereja untuk menjadi serupa dengan dunia. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tapi pada faktanya, saudara, tarikan dunia kepada gereja, kepada teologi, kebenaran, pada anak-anak Tuhan, behaviornya, perilakunya,
untuk menjadi sama dengan dunia itu semakin hari semakin kuat. Menjaga kekudusan pranikah harus dilakukan oleh semua pemuda-pemuda dan pemudi, baik yang ada di dalam ruangan ini atau yang mengikuti melalui YouTube, harus itu diperjuangkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara-saudara yang belum menikah, hai para pemuda, tanamkan di dalam hatimu saudara, para pemuda, untuk saudara benar-benar menjaga kekudusan dan jangan pernah untuk menyentuh gadis pujaanmu sebelum pernikahan yang kudus. Dan para pemudi-pemudi yang ada di dalam ruangan ini, tanamkan di dalam hatimu untuk terus hidup kudus sampai di dalam hari pernikahan. Kalau cowok saudara, pemuda pujaan saudara mengajak untuk kemudian melakukan kegiatan malam, pergi ke night club ataupun berbagai aktivitas malam, bahkan melewati jam 10, jam 11, jam 12, pulang pagi. Saudara, kalau saudara punya cowok seperti itu, saudari-saudari, para pemudi-pemudi, segera putuskan hubungan saudara dengan dia. Jangan pernah merindukan cowok yang seperti itu yang mengajak saudara untuk kemudian tidak pulang malam, tidak pulang rumah malam, tidak pulang rumah. Putuskan saudara, ambil tekad untuk segera tanggalkan. Masih banyak Tuhan memberikan jalan buat saudara. Saudara, tetapi juga banyak para pemuda dan pemudi baik yang non-Kristen ataupun juga yang biasa ibadah di dalam gereja terjerat di dalam yang namanya seks pranikah. Mereka terjadi di dalam seks pranikah adalah timbul dosa, segera menyadari keberdosaan, timbul rasa malu, dan setelah timbul rasa malu, timbul bagaimana cara menyelesaikan, menutupi rasa malu. Bagaimana cara menutupinya? Apakah dengan cara aborsi, dengan membunuh? Jadi dosa yang satu ditutupi untuk menutupi dosanya dengan dosa yang lainnya. Yang lainnya adalah masuk pernikahan tanpa cinta. Saudara, ada pasangan-pasangan mungkin yang ada di dalam ruangan ini yang mengawali pernikahan dengan kehidupan seks pranikah. Kalau saudara pernah bertobat, mengakui dia ada dosa di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan juga menugerahkan jalan yang baik buat saudara. Tapi kalau saudara belum pernah mengakuinya di hadapan Tuhan, maka akan sangat sulit saudara untuk kemudian mengatasi dosa seks pranikah. Di dalam percakapan, di dalam ruang-ruang konseling, maka dosa seks pranikah itu yang tidak pernah diakui ataupun tidak pernah bertobat di hadapan Tuhan, biasanya akan mengekor terus. Tidak hanya sebelum pernikahan, pranikah, tetapi dia juga berlanjut di hari pertama, bahkan sampai di hari perceraiannya. Oleh karena itu, diingatkan sekali lagi kepada para pemuda dan pemudi, jaga dirimu di dalam kekudusan cinta dari Tuhan. Dan jangan pernah menyentuh, mengingini seks pranikah. Yang kedua adalah tentang pemberkatan nikah. Setelah tradisi bahwa pemberkatan nikah itu dari dulunya adalah dilakukan di rumah Tuhan. Maka secara integral, maka itu bisa Mazmur 122 ayat 1 itu bisa teraplikasikan. Ketika dikatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1. Saudara, zaman telah beralih, telah berganti saudara. Dari yang dulu adalah gereja menjadi sentral kehidupan orang-orang pengikut Tuhan, tetapi sekarang sekeliling gereja ada juga banyak hal. Termasuk juga ada hotel-hotel yang indah di puncak gunung, ataupun hotel-hotel yang indah di pinggir-pinggir pantai. Maka dengan berbagai alasan, demi kepraktisan, mungkin praktis supaya tidak kesana kemari, tidak perlu dari gereja kemudian ke tempat resepsi, atau juga demi keindahan pemandangan, supaya bisa menjadi kenang-kenangan kalau di foto ataupun di videokan, dan itu bisa diceritakan kepada
anak-anak. Bahkan juga saudara, di dalam ruang-ruang rapat gereja-gereja, banyak para pemimpin gereja terjadi argumentasi bagaimana mempertahankan nilai pemberkatan nikah di dalam gereja ataupun juga mengizinkan pemberkatan nikah di luar gereja. Dengan argumentasi teologis katakan bahwa bukankah Tuhan itu maha hadir ada di mana saja dan Tuhan maha melihat, Tuhan maha pengasih, Tuhan bisa memberikan berkatnya pernikahan di dalam gereja dan Tuhan juga bisa memberikan berkatnya kepada pasangan yang menikah di luar gereja. Saudara, argumentasi teologis itu juga ada benarnya bahwa Tuhan maha hadir. Tetapi yang saya hendak ceritakan adalah ada satu momen yang tidak akan pernah terulang kembali. Saudara, ungkapan cinta di dalam Kidung Agung itu adalah ungkapan yang eksklusif. Kekasih, suami dan istri, hubungan yang dimana di dalam ikatan hubungan suami dan istri. Di mana ungkapan-ungkapan cinta itu adalah untuk kemudian membangunkan sebuah kerinduan yang terus-menerus suami dan istri. Tapi hari ini saudara, banyak orang menganggap normal sapaan yang seharusnya sapaan intim hanya untuk suami istri ditujukan pada teman kuliah, teman kantor, teman kerja. Sebentar makan siang di mana? Sayang, jangan begitu Pak. Tolong sebentar pulang sama-sama Jo. Nah saudara, itu adalah ungkapan-ungkapan yang seharusnya tidak ditujukan kepada orang lain. Karena ada ungkapan-ungkapan yang eksklusif untuk kekasih kita. Pula yang harusnya kontak-kontak fisik yang hanya untuk suami dan istri. Bermula hanya dengan pegang-pegang tangan, pegang pundak, dan akhirnya pegang yang lainnya. Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang sedang dinormalkan oleh dunia yang sedang menarik orang untuk jatuh di dalam dosa. Menarik gereja, orang-orang yang ada di dalam gereja jatuh di dalam dosa. Hari ini, saudara-saudara, para suami-suami, saudara yang sedang terikat di dalam perselingkuhan, wanita selingkuhanmu, tinggalkan wanita selingkuhanmu. Para istri-istri, ya saudara yang terikat dengan laki-laki selingkuhanmu, tinggalkan keberdosaan itu. Dan kembali di dalam ikatan cinta yang kudus, pernikahan yang kudus yang dari Tuhan. Saudara memeliharakan cinta yang kudus sampai maut, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Katakan cinta kepada suami dan istri sampai maut. Jangan katakan dengan coklat, tapi katakan dengan cinta pada suami dan istri saudara. Sampai maut memisahkan. Suami dan istri tidak terlepas dengan yang adanya miskomunikasi, konflik. Hendaknya miskomunikasi atau konflik komunikasi harusnya bisa segera diselesaikan dan segera memberikan pengampunan. Seperti di dalam lagu sebelum khotbah ini, kasih lemah lembut, kasih pasti mengampuni. Berikan pengampunan kepada suami, berikan pengampunan pada istri. Berikan penerimaan kembali kepada suami dan pada istri saudara kembali. Berikan penerimaan, ingatlah bahwa dia adalah pasangan hidup suamimu, istrimu yang Tuhan persatukan. Tetapi dunia memiliki solusi yang lain terhadap miskomunikasi atau konflik daripada suami istri. Yaitu kalau tidak cocok di dalam percakapan, maka cerai aja. Dan bisa kawin lagi. Masih banyak yang lainnya. Saudara, itulah yang diajarkan oleh dunia dan sedang ditarik. Saudara, inilah kebenaran dari Kidung Agung.